Ibu guruku, kau didik aku, kau bekali aku dengan ilmu. Kau bimbing aku untuk gemar membaca. Terima kasih Ibu Ruriku. Terima kasih. Ibu Ruli, ibu guruku. Ibu sungguh seorang perempuan yang cantik. Kau adalah guru yang lincah, penyabar, dan penyayang. Senyummu akan selalu ku kenang. Terima kasih, wahai Ibu Ruli. Guruku, sungguh terima kasih. Nama saya Rulita Aminuddin. Orang-orang sering memanggil saya dengan Ruli. Alea dan Naswa dalam puisinya juga memanggil saya Ruli. Saya sudah tidak muda lagi. Saat ini umur saya sudah 52 tahun. Ibu dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa. Ayo buka bukumu, karena buku wujudnya ilmu. Ayo baca bukumu, karena buku jendela dunia. Agar kita jadi tahu, agar kita menjadi pintar. Saya seorang ibu rumah tangga biasa, tinggal di sebuah kampung yang padat penduduk di Kelandasan Ilir, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Meskipun saya ibu rumah tangga, namun saya memegang prinsip bagaimana saya dapat berguna untuk diri saya sendiri, berguna bagi orang-orang di sekitar saya, berguna untuk bangsa dan negara saya. Saya pernah mengadu nasib ke Jakarta hingga ke Palu. Pernah bekerja di perbankan bergaji lumayan, seperti pekerjaan almarhum ayah saya. Tetapi nasib membuat saya harus pulang ke kampung halaman menemani ibunda tercinta. Justru di kampung halaman ternyata saya menemukan kebahagiaan dan kebanggaan yang sejati. Saya kembali ke kampung halaman tahun 2000-an. Saya memulai sebuah kegiatan yang saya senangi. Saya sangat menyukai anak kecil. Mengumpulkan anak-anak tetangga usia 4-5 tahunan kala itu masih belum dikenal PAUD. Saya berikan anak-anak pembelajaran dasar secara gratis. Ternyata lama-kelamaan peminat semakin banyak. Atas saran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan,
saya diminta untuk mendirikan PAUD. Saya ingat betul tahun 2006, secara resmi saya mendirikan PAUD. Sebagian gratis, hingga sekarang. Sekolah PAUD saya beri nama Anissa, yang berarti wanita. Tanpa saya sadari, pekerjaan ini merupakan keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Meskipun pendapatan yang saya dapatkan tidak sebanyak pekerjaan sebelumnya, saya menemukan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Saya merasa hidup saya begitu bermakna. Hari-hari yang saya lewati begitu hidup, menghadapi anak-anak yang aktifnya luar biasa. Melihat tingkah atau celutukan lucu dan lugu murid-murid saya. Setiap rasa bosan muncul, saya selalu menemukan hal baru yang semakin memperbesar rasa cinta saya pada pekerjaan saya ini. Dari waktu ke waktu, PAUD Anissa semakin banyak peminatnya, hingga mencapai 120 anak. Saya merekrut tenaga pendidik yang sama dengan saya, memiliki keikhlasan hati dan impian besar untuk memberikan arti dalam hidup. Setelah PAUD Anissa berjalan dengan baik, muncul kegelisahan saya berikutnya. Saya banyak sekali memiliki koleksi beragam buku. Saya memang suka membaca buku dan sangat menyukai ketika ada orang lain membaca. Saya mendapatkan pengaruh dari ibu saya yang hobi membaca dan ayah saya yang pernah menjadi guru. Dikala saya masih kecil, ibuku yang seorang guru ngaji hobi sekali membaca. Itulah yang menginspirasi saya memiliki hobi membaca. Buku apa, Mama? Ini surat Al-Alaq. Berarti setiap orang itu diperintah untuk menambah ilmu itu pertama dengan membaca. Berangkat dari niat saya menjaga buku-buku saya mendirikan Taman Baca Masyarakat Anissa. Sebagai orang tua, ibu bersyukur. Berarti apa yang dia lanjutkan ketika dia mengambil lagi dari jurusan pendidikan, alhamdulillah S2-nya, ya ternyata apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan untuk kemaslahatan orang banyak, ternyata ya alhamdulillah berlanjut dengan baik. Dan ya ibu juga bersyukur karena mendapat penghargaan-penghargaan yang sangat baik
dari Dikbud, dari pemerintah, dan insya Allah mudah-mudahan berlanjut dengan terus sampai dengan apa yang lebih baik lagi, insya Allah. Taman bacaan sekarang memiliki koleksi mencapai 5.000 buku. Untuk bacaan anak 300 buku, novel dan sastra 3.000 buku, agama 1.500 buku, dan tema motivasi 200 buku. Saya akan terus mengajak dan menggalakkan semangat literasi, terutama kepada anak-anak dan remaja. Sama untuk buat renduan busana pertama untuk presidensi. Taman Bacaan Nisa mendapatkan perhatian yang sangat besar. Bukan hanya dari penduduk sekitar, yang akhirnya pula dari donatur. Saya akan terus mengajak dan menggalakkan semangat literasi, terutama kepada anak-anak dan remaja. Budaya literasi makin luntur di era gawai atau gadget saat ini. Anak-anak lebih akrab dengan telepon genggam daripada buku. Permainan dan media sosial memang sangat menarik. Namun saya berkeyakinan membaca dan menulis juga tak kalah menarik jika dibiasakan sejak dini. Untuk mengenalkan dan mendekatkan kegiatan literasi di lingkungan saya membuat rak-rak buku kecil di beberapa sudut jalan yang strategis, di beberapa warung yang ramai dikunjungi pembeli. Sebuah pendekatan berharap orang yang santai makan dan minum akan tertarik dengan membaca. Dari dana pemerintah dan satu perusahaan BUMN besar di Balikpapan, kami membuat box-box kotak buku yang ditempatkan di pinggir jalan dan di parkiran. Kotak-kotak itu banyak menarik minat masyarakat yang lewat untuk membaca. Konsekuensinya, karena di tempat ramai, buku-buku yang bagus sering dibawa orang. Ya, saya berterima kasih buat Bu Ruli, khususnya di RT 9, yang sudah menyiapkan kotak box untuk membaca di kampung literasi, biar semuanya ini berjalan dengan lancar, dan semua dapat membaca buku ini dan dipergunakan dengan baik. Kami mengharapkan juga kalau bisa di daerah lingkungan yang lain, khususnya di kampung-kampung lain, mengadakan seperti ini. Gerakan literasi di setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri. Di kampung kami, gerakan literasi yang sudah berjalan bernafaskan multikultural. Kampung Kelandasan Ilir merupakan kampung yang padat di Balikpapan. Penghuninya sangat beragam. Bahkan di depan taman baca terdapat kelenteng yang relatif besar. Gerakan literasi juga melibatkan warga WNI keturunan. Kampung kami bisa menjadi laboratorium kerukunan masyarakat dengan berbagai etnis, dan itu menjadi kebanggaan saya. Di Malang itu kemana-mana hingga akhirnya mereka berhasil. Buat saya Ibu Ruli ini adalah seorang ibu yang sangat inspiratif, juga bisa menjadi guru ya yang baik. Saya melihatnya dari pertama itu saya mengenal beliau adalah
beliau itu mengorbankan rumahnya salah satu untuk apa? Untuk menjadi sebuah perpustakaan di mana perpustakaan ini sendiri boleh dikunjungin oleh warga, oleh siapa saja tanpa melihat perbedaan suku, agama untuk membaca. Dan dari sosok Ibu Ruli sendiri itu menurut saya sangat memberikan banyak sekali contoh yang baik. Dimulai dari diri sendiri, mengorbankan apa yang dimiliki untuk banyak umat. Gerakan literasi juga saya lakukan keluar kampung, yaitu ke tetangga kampung. Dalam rangka menjemput bola ke daerah yang tidak memiliki sarana bahan bacaan. Kampung nelayan yang padat penduduk dan tingkat pendidikannya rendah menjadi sasaran saya. Saya merasa prihatin dengan kondisi kampung ini. Dengan kami datang berharap bisa meningkatkan minat baca mereka. Jerih payah dan kerja kami tidak sia-sia. Kegiatan dan inovasi yang kami lakukan mendapatkan penghargaan Anugerah Kampung Literasi dari Kemendikbud di Yogyakarta tahun 2017 lalu. Ya itulah saya bilang, ini kan membudayakan anak-anak kita untuk cinta terhadap bacaan. Artinya membaca itu dijadikan budaya. Saya pikir dari sini akan lahir anak-anak yang cerdas, ya tentunya mandiri, yang kreativitas, dan tentunya ini mencetak generasi-generasi kita ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Tentunya ya saya terima kasih kepada yang menggagas dari kegiatan-kegiatan ini dan tentunya sangat bermanfaat sekali. Kendala utama dalam pelaksanaan taman bacaan ini adalah kebutuhan relawan yang mau konsisten membantu operasional dengan semangat pengabdian dan tidak mendapatkan imbalan. Untuk gerakan literasi budaya, kami bekerja sama dengan pembatik difabel Balikpapan yang memberikan pembelajaran membatik kepada warga kampung literasi. Untuk mengajarkan bagaimana cara membatik yang baik, motif yang diberikan adalah batik khas Kalimantan Timur. Melalui kegiatan literasi budaya ini, saya berharap dapat menumbuhkan kreativitas di kampung literasi dan rasa cinta akan budaya bangsa. Warga kampung literasi melibatkan kaum difabel dalam pengembangan dan pelestarian batik. Saya berharap kelak membatik bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi warga kampung literasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebuah gagasan lagi yang lama saya pendam adalah bagaimana mengajak gerakan literasi budaya di kalangan seniman muda, sekaligus bermanfaat untuk keindahan kampung saya. Gagasan saya adalah gang kusam di kampung saya yang padat, dirubah menjadi indah dengan lukisan warna-warni atau mural. Dulu gang di kampung saya hanya jajaran tembok didominasi warna putih, yang catnya pun sudah hampir pudar, terkesan kotor karena banyaknya lumut yang menempel. Ambil beberapa simbol literasi sendiri. Literasi dimodifikasi dengan budaya lokal gitu ya. Gagasan saya ternyata mendapat dukungan dari salah satu BUMN perminyakan di Balikpapan yang kemudian mensponsori dilakukan lomba mural. Jadilah 43 lukisan bertema literasi menghiasi ruang tembok sepanjang jalan menuju gang kampung.
Sekarang ini anak-anak hingga muda-mudi ramai memenuhi area kampung literasi yang berlokasi di Jalan Gajah Mada untuk berselfie ria. Tentu saja saya bangga. Kini banyak orang ingin bersuah foto di kampungku. Dan warga pun dengan bangga mengakui kampungnya. Luar biasanya. Mas, ini anggota luar biasa. Makasih Mas ya. Yang membuat saya agak terkejut, saya mendapat amanah dipilih menjadi Ketua RT 09 sekitar tahun 2016. Agak jarang perempuan menjadi Ketua RT. Mungkin saya dinilai sebagai pribadi yang dekat dengan seluruh masyarakat yang beraneka ragam, sehingga dipilih menjadi Ketua RT. Ya, bisa dijaga, bisa dijaga. Caranya kampung literasi, tapi menyangkut juga tentunya ada apa istilah sifat kegiatan. Atas dasar niatan dan pandangan ingin memberikan yang terbaik untuk diri saya dan juga bagi lingkungan, kepercayaan itu saya terima. Bagaimana caranya? Menjadi Ketua RT tentu harus mampu memimpin pertemuan, dan sering dilakukan pada malam hari. Kerukunan dan persaudaraan tetap terjalin meskipun kita multikultur. Dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan sering informal, di warung, dalam suasana cair, bahkan penuh canda. Ketua RT yang baik adalah ketika senantiasa memperhatikan warganya dan kemajuan kampungnya dalam semua hal. Rasanya tidak pernah cukup mencurahkan hidup saya untuk tanah kelahiran, untuk lingkungan sekitar, untuk sanak saudara. Upaya literasi yang saya lakukan di kampungku hanyalah noktah kecil, hanya sekedar ikhtiar kecil. Upaya literasi yang saya lakukan di kampungku adalah cara saya mencintai Indonesia, membangun Indonesia dari kampung halaman melalui cinta membaca. Ketika sejak anak-anak sudah gemar membaca, merata di seluruh Indonesia, saya meyakini Indonesia baru yang maju, berdikari, dan berkepribadian akan bisa dicapai. Baca bukumu karena buku